Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 4 September 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham di sektor batu bara serta alat berat ada beberapa ya dan pelayaran beberapa ya. Jadi silahkan diikutin. Untuk saham pertama ada Indi. Indi ditutup di harga 2.940 dengan perubahan harga positif 1,03%. Kalau kita lihat dari volume ini menipis ya, di bawah volume MA. Bandar lokal ini mulai masuk setelah 3 hari jualan. Bandar asingnya masuk lagi. Ini menarik. Kalau dilihat ini terakhir dia netral. Yang beli ada AK, BK, KZCP, yang jualan CS, CC, LG. Nah ini yang jualan memang cukup deras ya. Tapi yang nampung juga ya so-so. Tapi ada AK yang akumulasi cukup baik di 2960. Oke, ini area resist ya, belum sempat breakout, tapi masih berpotensi breakout kok menurut saya. Kenapa? Ini MA20 baru crossing ya, at least paling enggak ke target 1 ini chance-nya ada, kesempatannya ada untuk lanjut. Ya, nanti paling ada resisten berat di 3000 juga nih. 3000 ada resisten berat. Dan ya memang 2980 sampai 3000 ini resisten untuk si Indi. Oke. Jadi kalau dia breakout, ini kan dia habis rounding ya, habis rounding. Kalau dia breakout ini cakep banget sebenarnya. Bisa melanjutkan kenaikannya. Ya target 1 dulu untuk Indi, support terdekat kalau Indi ya di bawah 2850. Ya 2850. Untuk Indi. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Adro. Adro ditutup di harga 3780 dengan perubahan harga positif 2,16%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia ada breakout lagi volumenya. Bandar lokal masih terus masuk, bandar asing juga masih masuk. Kalau kita lihat dia normal akumulasi, yang beli DX, YU, CC, YPBK, yang jualan AK, BB, GRDR. Ini AK jualannya deras, tapi yang nampungnya oke banget. Ya, ini yang nampung oke banget si Adro. Baik, Adro kemarin hit target di sini ya. Ini dia bikin lompat kodok di atas. Nah, saya ada screenshotannya itu. Dia nutup. Oke, akhirnya dia hit tutup target. Nah, saat target ini diberi, ya berarti target ini menjadi support. Oke. Dan kalau ada tanda-tanda mantul atau kuat di area support seperti ini, di area resisten yang tadinya ya, terus dia kuat, nah itu bisa untuk entry lagi. Ya, dan terlihat ya ini besoknya terbang, nah ini menarik. Yaitu apalagi akumulasinya bagus. Nah, apakah Adro bisa hit ke 4000? Saya rasa harusnya bisa karena ini dia udah all time high lagi kan, 37 ini. Berapa? 38 ya, 3800 ini all time high-nya Adro. Lalu all time high-nya di sini nih. Nah, di sini 3700. Ya kan? Dan ternyata bisa. Nah, mudah-mudahan Adro bisa 4000 di target 2. Tetap disiplin ya, pasang trailing stop tiap harinya, atau ya mau beli begitu lihat volume oke, tanah beli, begitu ada jualan ya ikut jualan gitu dulu. Yang jelas kalau all time high masih pakai Fibonacci ini masih sangat oke. Ya karena target selanjutnya ya dari Fibonacci ini 4000 Adro. Lanjut selanjutnya ada ITMG. ITMG ditutup di harga 40.475 dengan perubahan harga positif 0,68%. Kalau kita lihat dari volume dia juga di bawah. Bandar lokal ini masih akumulasi terus. Bandar asing juga masih akumulasi. Kalau kita lihat ITMG tutup gap ya, tutup gap di tanggal 10 Agustus 11 Agustus ini. Terus dia naik dengan bikin gap. Nah, ini dia menciptakan gap lagi. Nah, apakah besok akan ditutup dulu
baru lanjut naik itu juga bisa juga. ITMG ini break di area 41.000 ini aja udah bagus. Oke, dia tinggal kalau break 41.000 dan bertahan di atasnya itu menarik. Ya, menarik untuk ITMG bisa lanjut swing up. Nah, ini memang udah terbang tinggi ya. Di sini juga ada gap. Kemarin takutnya dia nutup gap dulu, ternyata ya di support udah membal. Di support udah membal, dia balik lanjut. Nah, untuk ITMG sendiri ya tetap ini ya, pasang trading stop atau kalau nggak kelihatan kuat udah punya di bawah ya jual dulu aja. Oke, ITMG ini masih bagus bandarnya. Bisa lanjutlah ke 44.000 ya. Oke, lanjut BSSR. BSSR ditutup di harga 4.550 dan perubahan harga positif 1,56%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga breakout volume MA, bandar lokal ini jualan. Setelah dia akumulasi 2 hari, bandar asing masih cakep banget, masih terus akumulasi. Kalau kita lihat, dia di small distribusi, big distribusi ya, big distribusi yang jualan XCYU AKCC, yang beli DX OD CPDR. Nah, yang jualan retail ya, XC, yang nabungin ada DX, ada OD, Bahana sama Dana Reksa ya. Jadi cukup bagus, ada CP juga ya yang nabung bandar-bandar lah. Mudah-mudahan memang ini mau di up. Tapi yang saya takutin ini kan kalau kita lihat ini waving up ya, SSR. Oke, ini dia masih waving. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelima bisa up. Potensi up. Ya. Tapi yang saya takutin juga ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini selesai. Nah, tapi kayaknya sih kalau dengan akumulasi seperti ini harusnya masih potensi di up. Paling nggak bisa ke 5.000 lagi harusnya besok. Ya, begitu ini jebol. Ini kan ada cup and handle ya. Targetnya jauh 5.200-an. Nah, ini kalau dia jebol, jebol penan sama bisa ke 5.200-an. Jadi memang potensinya paling nggak 5.000 ini bisa dihitung. Oke, untuk BSSR coba kita bantu pakai Fibonacci. Ini ya, 5.000 sini ada. Dan 5.400 bahkan. Ya, follow aja. BSSR ini masih up, masih uptrend. Karena dia baru bersilangan MA 200. Ini susunannya bagus. 20, 60 dan 200 ya untuk BSSR. Lanjut selanjutnya ada HIS. HIS ditutup di harga 240 dan perubahan harga minus 0,83%. Kalau kita lihat dari volume dia di bawah volume MA, bandar lokal masih jualan, bandar asing masuk tipis. Oke, HIS ya masih small distribusi. Yang jualan MG, XC, AZYJ, yang beli SHZR, LHIH. HIS ini masih sideways. Ya, masih sideways, terlihat sekali sideways. Double topnya ini atau crabnya ini sebenarnya belum patah. Kenapa? Karena belum kembali naik ke neckline. Jadi masih ada potensi ini lanjut turun. At least nguji support 2 ini masih mungkin untuk. Oke, jadi jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kecuali dia udah naik ke area support. Nah, itu baru bisa entry. Mending seperti itu. Lebih aman. Ya, untuk HIS. Kalau beli sekarang takutnya masih bisa ke area support 2. Karena belum ada yang akumulasi. Ini sepi volumenya. Seperti itu ya untuk HIS. Lanjut selanjutnya ada PSSI. PSSI ditutup di harga 610 dengan perubahan harga minus 0,81%.
Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume MA, bandar lokal ini jualan cukup deras, bandar asing juga masih jualan rutin. Kalau kita lihat dari bandar tektor, dia di big distribusi, yang jualan LG YPDXXA, yang beli CCXLS USS. Ya ini ya memang LG jualan sendirian lah. Tabungnya juga kecil ya, distribusinya terasa. Nah ini masih di area rounding, ya, masih area rounding. Support selama dia nggak jebol support ya dia hitungannya masih rounding view-nya. Ya view-nya masih rounding. Mudah-mudahan ini 3 candle merah terus ada support, dia bisa membal uji naik. Kenapa? Ya ini MA20 aja sulit banget nih untuk ditembus sama PSS. Sempat menguji breakout MA20, breakout MA60 tapi belum direstui lah. Ya jadi minimal kalau dia besok breakout, dia mantul, itu bisa uji ke 635 dulu untuk PSS. Sampai dia confirm di atas MA20, baru bisa lanjut rounding up sebenarnya. Oke, PSSI seperti itu ya. Jadi cut loss-nya ya kalau di bawah 608 ini atau 604 ya, 604 nih. 605 ya, sorry, 605. Angkanya kan 5 ya, perkaliannya 5. Di bawah 605 ini kalau tutupan di situ udah lepas dulu. Potensinya takut drop. Seperti itu untuk PSS. Selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 4.260 dan perubahan harga 0,47%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga di bawah masih volume A. Bandar lokal ini masuk tipis. Bandar asing juga masuk tipis setelah 2 hari jualan. Kalau kita lihat, dia netral. Yang beli ada BQ, ZP, GRKK, yang jualan AZCC, DXP. Nah ini yang akumulasi juga nggak kalah bagus ya, nggak kalah menarik. Mudah-mudahan memang PTBA juga masih up. Nah untuk PTBA sendiri dia juga sudah hit target 1 ya, walaupun memang pakai rambut sayang sekali, tapi ya begitu hit target ya harusnya memang sudah ada yang TP atau TP sebagian. Oke, coba didisiplin, pasar lagi jelek. Ya kalau ngarepin swing jauh, ya, target baru mau jual di atas, itu boncosnya bisa lebih gede. Kenapa? Ya karena pasar lagi jelek. Kalau pasar lagi rally mah yakin-yakin aja gitu kan. Ya sih kita lagi rally, ya nggak apa-apa. Nah ini menariknya aja batu bara. Ya pasar kita sideways, batu bara masih uptrend secara minor. Oke, jadi ada target-target yang saya buat ini kalau sampai belum dijual, ya harusnya coba tanyakan ke diri sendiri gitu. Mau sampai kapan nahan? Berharap IHSG-nya break? Iya, oke kalau break ya. Kalau enggak, nah kita kan nggak ada yang tahu kondisi pasar. Gitu. Ya, kalaupun jualan kelihatan ada di area support membal, ya kan bisa re-entry. Seperti itu. Ya, untuk PTBA ini dia drop di bawah resisten. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk uji lanjut naik ya. Rounding naik, mudah-mudahan dia bikin low lebih tinggi terus. Nah, ini potensinya besok bisa breakout atau tes lah minggu depan. Kalau ini breakout ya berhasil, kemungkinan besar uji target 1 lagi. Gitu. Nah, ini kan dia sukanya bikin gini ya, rounding-rounding gini untuk PTBA nih. Dan ini kemarin dari penan ini ya break target 1. Seperti itu. Oke, support terdekat untuk PTBA di 4170, resistennya di 4300 dan target 1 di 4470 untuk PTBA. Lanjut, selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1640 dengan perubahan harga minus 2,09%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini jualan tipis, bandar asingnya jualan tipis juga. Kalau kita lihat, dia di big distribusi, yang jualan AK, BK, CCAZ, yang beli YP, XC, PFPD.
Nah, ini agak jelek ya. Bandar-bandar jualan ya nampung ini. Oke. Tetapi sekali lagi ADMR ini berada di uptrend, garis uptrendnya ini ya belum terpatahkan sampai sekarang, sampai hari terakhir. Nah, ini kalau besok patah potensinya jelek. Ya, potensinya bisa balik lagi ke area 1570-an atau bisa drop bahkan sampai ke 1500 lah. Mudah-mudahan besok ini bisa rebound, tarik ke atas. Kenapa? Ini harusnya nggak lama lagi ADMR bisa up, ya bisa jalan up. Karena ini MA20 dan MA60 udah mau crossing, ya crossing. Begitu crossing ya harusnya bisa up, MA20-nya naik. Nah, nanti MA60-nya dia rounding ke bawah baru naik. Gitu. Ya, ini harusnya bentar lagi. Ya, kalau mau spekulasi buy bisa cut loss di mana? Cut loss di bawah 1600 untuk ADM. Oke. ADMR seperti itu. Lanjut selanjutnya ada WTR. WTR ditutup di harga 3.390 dengan perubahan harga positif 1,88%. Dan kalau kita lihat dari volume rame ya, cukup rame, tapi masih di bawah volume MA. Bandar lokal masuk, bandar asing juga masuk. Kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli ZP AK BKRX dan jualan CC CS DRK. Ini ZP AK belinya gila-gilaan, mantep banget. Jadi WNTR berpotensi ya, mudah-mudahan ini bisa breakout dari 3.400. Breakout 3.500, breakout dari pennant orange ini, wah ini cakep banget. Bisa ngajar ke 40.000. Ya, bisa ngajar ke 40.000. Dan UNTR kalau saya perhatikan ya dia juga jarang ya ngikutin IHSG. IHSG mau naik turunnya kayak apa, ya dia kadang masih di situ-situ aja gitu. Bahkan bisa naik. Ya, untuk UNTR breakout 34.000 cakep. Ini juga jadi watchlist di Telegram saya ya. Mudah-mudahan jalan. Kita sih belinya pas di sini nih. Ya, saya kasih rekom belinya di sini ya, rounding, ternyata dia bisa langsung ini ya, mudah-mudahan langsung breakout untuk minggu depan. Selanjutnya ada Doit. Doit ditutup di harga 418 dan perubahan harga positif 9,42%. Kalau kita lihat dari volume dia juga breakout tinggi ya, ada spike. Bandar lokal terus masuk, bandar asing juga 2 hari ini masuk dengan cukup bagus. Kalau kita lihat dia di small akumulasi, yang beli MG YU AKBK, yang jualan CC YPZP. Ini MG belinya gila-gilaan. Ya, belinya gila-gilaan. Menarik, dia di 412. Oke, pas breakout ini ya, berarti sini. Nah, 418 ini area Doit memang nggak keras nih. Terlihat di sini juga 408. Nah, ini bisa break besok. Ya, potensi banget ke 440. 440, 438. Itu areanya si Dowi juga resisten ya. Jadi ini masih berpotensi bisa lanjut, tapi nggak tahu pakai rambut atau apa ya, tergantung bandar. Sekali lagi, tergantung bandar. Nah, ini ya, 430 dulu, 428 terus lanjut ke 450 untuk Doit. Kalau besok dia retest, ya retest lama nggak jebol di resisten, bertahan di atas 410 atau sampai 408 lah, di atas itu, nah itu masih oke. Ya Doit masih oke, karena memang rawan taking profit ya, orang-orang udah nyangkut lama di bawah ya, terus begitu lihat volume spike seperti ini, rawan taking profit untuk Doit. Baik, seperti itu Bapak Ibu, untuk videonya semoga bermanfaat ya. Memang ada beberapa saya nggak ngebahas ya, mudah-mudahan
bisa cuan ya, nggak perlu banyak di portofolio. Jadi satu sektor tuh cukup satu sebenarnya. Tinggal pilih yang terbaik aja, yang Bapak Ibu rasa terbaik. Ya, jadi demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.